Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahfuz Hasan dengan NIM 333324072 dari tutorial statistika 1 modul kedua mengenai distribusi probabilitas distrit. Di sini saya dari kelompok 24 shift 3 yang akan menyelesaikan tugas mingguan shift 3 yang dimana terdapat 4 soal yang akan nanti diselesaikan menggunakan software Excel dan juga software RStudio. Nah, yang dimana soal-soal tersebut memiliki distribusi-distribusi yang berbeda. Nah, kita beralih ke software Excel-nya terlebih dahulu sebelum menggunakan software RStudio. Oke, kita udah ada di software Excel-nya, dimana sebelumnya yang saya bilang terdapat 4 soal yang akan kita kerjakan dengan distribusi yang di setiap soal yang berbeda-beda. Nah, sebelumnya di sini ada banyak distribusi mulai dari binomial, geometrik, hypergeometrik, Poisson, multinomial, dan binomial negatif. Ini merupakan distribusi probabilitas distrit. Nah, dari keempat soal ini nanti akan diselesaikan menggunakan distribusi yang di atas salah satunya saja dari setiap soalnya. Oke, kita akan memulai pertama dari soal nomor 1 yang dimana terdapat rata-rata 2 kesalahan cetak huruf di setiap 5 halaman sebuah buku. Kemudian hitunglah peluang akan terdapatnya 2 kesalahan cetak huruf dari 7 halaman yang diperiksa. Nah, di sini soal nomor 1 ini itu merupakan soal distribusi Poisson. Kenapa? Karena di soal ini tuh memberikan rata-rata per intervalnya, yaitu rata-rata dari kesalahan cetak huruf yang bernilai 2. Maka dari itu soal nomor 1 ini dia bertipe distribusi Poisson. Nah, setelah kita mengetahui soal nomor 1 distribusi Poisson, maka kita akan menghitungnya di kolom distribusi Poisson, di mana tadi nilai X itu merupakan nilai rata-rata kejadiannya, yaitu bernilai 2. Nah, kemudian mainnya ini kita akan menghitungnya dengan itu rata-rata per interval, berarti 2 dibagikan oleh 5. Nah, lalu itu dari 7 halaman, berarti dikalikan oleh 7. Nah, kemudian kumulatifnya kita menggunakan apa? Nah, di kumulatif itu ada 2. Yang pertama itu false dan juga true. Nah, untuk kumulatif false itu kumulatif apa? Nah, kumulatif false itu adalah kumulatif untuk menghitung peluang tepatnya pada nilai tertentu, sehingga nanti hasil dari perhitungannya itu bernilai probabilitas yang tepat, bukan probabilitas akumulasi. Nah, untuk menghitung probabilitas akumulasi itu kita menggunakan nilai true. Tetapi di sini kita ingin hasilnya itu adalah probabilitas tetap, maka kita akan menggunakan false untuk di sini. Nah, kemudian bagaimana cara menghitung hasilnya? Untuk cara menghitung hasilnya kita menggunakan formula dari Excel-nya. Formula dari Excel-nya itu untuk distribusi Poisson adalah sama dengan Poisson distribusi yang ada DIST-nya. Kemudian kita tab. Nah, di sini kita akan masukkan nilai X terlebih dahulu. Nah, kemudian setelah kita memasukkan nilai X-nya, maka kita titik koma. Titik komanya ini tergantung dengan laptop kalian masing-masing. Ada yang menggunakan koma, ada yang menggunakan titik koma. Namun di laptop saya itu menggunakan titik koma. Kemudian kita akan masukkan nilai mainnya. Nah, di sini kita masukkan nilai mainnya, itu bernilai 2,8 di kolom K di baris 3. Nah, maka kita akan masukkan nilai kumulatifnya. Jadi karena kita ingin mencari probabilitas tetapnya, maka kita akan memilih false di sini. Kemudian kita tab dan kita enter. Maka nilai dari peluangnya itu, peluang dari 2 kesalahan cetak huruf di 7 halaman itu hasilnya adalah 0,238. Nah, kemudian kita lanjut ke soal nomor 2. Soal nomor 2 itu peluang pembelian suatu televisi berwarna di suatu toko adalah 0,3. Hitunglah peluang bahwa pembelian televisi yang ke-10 di toko tersebut merupakan pembelian televisi berwarna yang kelima. Nah, soal nomor 2 ini merupakan soal distribusi binomial negatif. Kenapa? Karena pada soal ini juga diberitahu bahwa percobaan kesekian yang berhasil kesekian yang terjadi. Maka di sini kan ada peluang bahwa pembelian televisi yang ke-10 di toko tersebut merupakan pembelian televisi berwarna yang kelima. Itu menandakan bahwa percobaan pembelian televisi yang ke-10 itu berhasil pada kejadian kelima gitu tuh. Nah, maka dari itu nih soal bertipe binomial negatif. Karena di sini kita mengetahui bahwa keberhasilannya keberapa pada percobaan keberapa. Jadi keberhasilannya itu ke 5 kan, karena berhasil membeli TV yang kelima dengan percobaan ke-10 di toko itu.
Maka dari itu ini merupakan distribusi binomial negatif. Nah, kita akan menghitungnya di kolom binomial negatif. Nah, di sini kan apa nilai x-nya itu tadi itu nilai percobaannya itu 10 ya. Nah, lalu nilai keberhasilannya itu 5. Nah, untuk number f-nya itu dengan cara menghitung itu adalah nilai 10 ini dikurangi oleh si 5 ini. Nah, kemudian enter. Nah, probability-nya itu berapa? 0,3. Itu dapat dari mana? Dari soalnya. Yang dimana peluang pembelian satu televisi berwarna di suatu toko adalah 0,3. Itu adalah nilai dari probability-nya. Nah, kumulatifnya apa? Kumulatifnya sama, yaitu false. Nah, untuk hasilnya kita akan menggunakan formula dari Excel juga, sama seperti distribusi Poisson, yang dimana nilainya itu sama dengan, kemudian itu untuk distribusi binomial negatif itu formula itu bernama kalau nggak salah negatif binom. Nah, yang ini kita tap saja. Nah, untuk menghitung ini distribusi binomial negatif itu bagaimana? Yang pertama itu adalah kita masukkan nilai f terlebih dahulu. Nah, sesuai dengan arahan yang ada di bawahnya ini nih, ada number f, number s, probability, dan kumulatif. Nah, pertama kita masukkan nilai f terlebih dahulu, di mana di sini nilai f adalah 5. Kemudian kita akan mencari nilai dari number s-nya atau nilai k-nya, yaitu bernilai 5. Kemudian sini probability-nya adalah 0,3. 5, lalu di sini probability adalah 0,3. Nah, habis itu kemudian kumulatifnya adalah false. Oke, habis itu kita tap enter. Nah, maka hasil dari binomial negatif itu adalah 0,0514 untuk peluang pembelian televisi yang ke-10 yang merupakan pembelian televisi berwarna yang kelima. Oke. Nah, kemudian kita akan ke soal berikutnya, yaitu soal nomor 3. Sebuah survei keberhasilan gigi memperlihatkan bahwa 3 dari 4 orang sudah pergi ke dokter gigi dalam 2 bulan terakhir. Apabila ada 4 orang terpilih secara acak, hitunglah probabilitas 2 diantaranya pergi ke dokter 2 bulan lalu. Nah, soal nomor 3 juga itu sama seperti soal nomor 2, namun bedanya tuh dimana di sini tuh terdapat nilai percobaannya atau nilai n-nya gitu tuh. Nah, sebelumnya saya tadi sempat lupa ngasih tahu kalau misalkan binomial itu bisa dilihat dengan suatu sebutannya ciri khas, yaitu di mana itu terdapat 2 ciri khas. Terdapat ciri khasnya itu, yang pertama ciri khasnya itu kalau itunya itu berhasil atau enggak gagal. Jadi itu peluang keberhasilannya atau peluang terjadinya itu berhasil itu ada dua kemungkinan. Yang pertama itu berhasil atau juga gagal. Itu ciri khas dari binomial. Nah, di sini kan kita mencari 4 orang terpilih secara acak dengan menghitung probabilitas 2 diantaranya pergi ke dokter 2 bulan lalu. Nah, di sini kita mengetahui bahwa terdapat nilai n. Nilai n itu nilai orang yang terpilih secara acak, itu di sini yaitu 4. Habis itu kemudian di setiap percobaan itu punya peluang keberhasilan. Nah, nilai peluang keberhasilan itu berapa? Itu adalah 3 dari 4, berarti 3/4 orang yang peluang keberhasilannya. Dan kita mencari itu berapa banyak untuk menghitung itu, sebanyak 2 nilai x itu probabilitasnya 2. Maka setelah kita mengetahui informasi tersebut, kita akan langsung ke kolom distribusi binomialnya aja. Nah, tadi kan dimana di sini kita mencari distribusi mencari probabilitas itu sebanyak 2 ya. Nah, kemudian nilai n-nya itu berapa gitu kan. Tadi kan nilai n itu 4 orang yang dipilih secara acak, berarti sini 4. Nah, probabilitas p-nya itu berapa? Tadi kan 3/4, berarti di sini adalah 3/4. Nah, kemudian kumulatifnya apa? Kumulatifnya sama, karena kita ingin mencari probabilitas tetapnya, maka kita menggunakan false. Oke. Nah, untuk hasilnya bagaimana? Sama seperti sebelumnya, sama seperti distribusi Poisson dan distribusi binomial negatif, kita ingin mencarinya menggunakan formula dari Excel-nya. Nah, distribusi binomial itu bagaimana mencarinya? Itu cuma dengan kita cari binom. Nah, binom distribusi. Kita pilih yang ini. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Pertama kita akan masukkan nilai X terlebih dahulu di sini. Nih, kemudian kita ke titik koma. Kita masukkan nilai n-nya. Kemudian kita titik koma, kita akan masukkan nilai probability-nya. Nah, kemudian titik koma lagi. Di sini kita pilih false. Lalu kita tab dan kita n.
enter. Maka hasilnya adalah 0,2109375. Itu adalah hasil dari apa namanya, 4 orang terpilih secara acak yang menghitung probabilitas 2 diantaranya pergi ke dokter 2 bulan lalu. Itu hasilnya adalah 0,2109375. Nah, oke, soal yang terakhir itu adalah soal dalam sebuah kotak terdapat 7 bola yang diantaranya 3 berwarna merah. Jika dari dalam bola tersebut diambil 3 bola secara acak, hitunglah peluang terambilnya 1 bola berwarna merah pada pengambilan bola tersebut. Nah, untuk soal nomor 4 ini itu merupakan soal bertipe distribusi hypergeometri. Kenapa dia distribusi hypergeometri? Karena di sini kita mengetahui bahwa ada apa namanya, populasi apa jumlah atau apalah itu, yang di mana ada batasannya yaitu 7 bola. Nah, ada batasannya yaitu 7 bola. Nah, di situ di sini 7 bola itu 3 diantaranya kan berwarna merah ya. Lalu kita ambil tuh bola secara acak. Nah, kita mengambilnya itu tanpa kita mengembalikan bolanya lagi ke dalam maksudnya kita ambil tuh di dalam sebuah kotak itu, kita ambil bola di dalam kotak, tapi kita nggak ngebalikin lagi tuh bolanya ke dalam kotak itu, maka itu bertipe hypergeometri. Nah, karena pengambilannya itu tanpa dilakukan pengembalian, jadi hanya diambil aja nggak dikembaliin lagi begitu. Dan kita juga apa namanya, mencari tahu berapa sih keberhasilannya dari bola yang berwarna merahnya itu gitu kan. Makanya soal nomor 4 ini dia bertipe apa, distribusi hypergeometri. Oke, mari kita langsung ke perhitungannya aja. Nah, pertama ada sampel S. Nah, sampel S-nya ini itu apa namanya, berapa sih yang mau diambil bolanya? Kan di sini kan cuma bola berwarna merah ya. Berarti sampel S-nya 1. Nah, untuk nomor S-nya itu berapa sih bola yang diambil dari satu bola berwarna merah itu? Sebanyak 3. Nah, lalu di sini populasinya itu berapa? Sama, di sini juga populasinya berapa? Dari 7 itu diambil berapa? Diambil 3 juga. Nah, kayak di sini 3. Kemudian number pop itu berapa? Nah, number pop itu adalah jumlah dari apa namanya, si populasi terbatasnya itu tuh. Apa namanya? Pokoknya si 7 bola itu adalah number popnya. Maka di sini kita tulis 7. Kumulatifnya apa? Kumulatifnya sama seperti sebelumnya, kita menggunakan kumulatif false. Oke. Nah, kemudian hasilnya bagaimana? Di sini kita menggunakan formula seperti 3 soal sebelumnya, yaitu kita menggunakan formula dari hypergeometriknya yang dimana itu dia bernama hypegeom dis, yang ini ada titik distribusi, kita menggunakan yang ini. Nah, lalu di mana kita akan masukkan nilainya. Yang pertama adalah sampel S-nya, kita masukkan nilai 1. Maaf, salah pencet. Kita menilai 1 titik koma. Lalu sini adalah number sampelnya di mana bernilai 3. Lalu ke situ. Bukan situ dong. Tekan salah. Nah, lalu kita sini number sampelnya kita ambil 3. Nah, kemudian populasinya berapa? 3 juga. Nah, kemudian number popnya berapa? 7. Nah, kemudian di sini kita akan milih false. Kita enter. Nah, untuk hasilnya itu adalah 0,514. Nah, dari keempat soal tersebut menghitungnya di Excel itu di setiap distribusi itu menggunakan formula dari jenis distribusinya itu. Oke, selanjutnya kita akan beralih ke software RStudio. Kita menggunakan RStudio itu untuk memastikan lagi apakah nilai dari yang kita hitung di Excel ini tuh apakah benar, apakah sesuai, apakah ada kesalahan atau tidak begitu. Maka kita akan memastikan di software RStudio-nya. Mari kita ke software RStudio untuk memastikan di Excel-nya. Oke, di sini kita sudah di software RStudio-nya. Yang dimana di sini ada macam-macam, ada banyak sekali scriptnya ya. Di sini saya sudah membuatnya terlebih dahulu, serta juga sudah memasukkan nilai-nilainya dari informasi soalnya. Dimana di sini kita akan membahas yang pertama. Yang pertama itu adalah install package tr. Itu adalah install package untuk distribusinya. Nah, di sini tuh untuk menginstal patch-nya, dan bawah itu ada library untuk mengaktifkan dari patch-nya itu. Untuk membuka lah library-nya, jalankan. Di sini kita menunggu untuk sukses. Oke, sini sudah berhasil dijalankan. Nah, kemudian kita akan memastikan dari nilai binomial terlebih dahulu, karena sini urutannya binomial. Karena di sini kita akan masukkan nilai binomial terlebih dahulu.
pembesaran. Nah, di sini nilai binomial yang didapat adalah 0,210. Itu sama seperti di Excelnya. Mari kita ke Excelnya terlebih dahulu. Nah, ini udah di Excelnya. Tadi distribusi binomialnya di R-Studio itu adalah 0,210 ya. Nah, di sini juga sama. Di sini distribusi itu adalah 210, 0,210. Oke, kita akan kembali ke R-Studio-nya. Nah, ini udah di R-Studio-nya. Kita habis binomial, kita akan menghitung quotient-nya terlebih dahulu, distribusi quotient-nya. Nah, untuk nilai distribusi quotient sini menghasilkan 0,238. Nah, apakah sama seperti di Excel yang menghasilkan 0,238? Mari kita cek Excel-nya. Yap, sama, hasilnya adalah 0,238 karena di sini saya mengambilnya nolnya itu 3 angka di belakang koma, maka hasilnya adalah 0,38. Oke, berikutnya itu adalah binomial negatifnya. Itu adalah hasil adalah 0,0514. Mari kita lihat di Excel-nya untuk binomial negatif. Nah, untuk di Excel nilai binomial negatifnya adalah 0,514 juga, sama. Berarti dari 3 soal itu dia bernilai sama sesuai dengan R-Studio-nya. Kemudian yang terakhir nih, distribusi hypergeometrik. Di Excel dia hasil adalah 0,51429. Apakah sama di R-Studio-nya? Maka kita cek. Oke, di hypergeometrik itu adalah hasilnya 0,5142857. Karena mungkin di Excel itu dibulatkan, jadinya hasilnya adalah 0,51429 untuk di Excel. Dan sedang di R-Studio aja hasilnya 0,5142857. Itu di Excel bisa kita samakan dengan cara seperti ini. Mari kita kembali lagi ke Excel-nya. Oke, tadi kan hasilnya adalah 5,51428 sekian lah. Di sini kan hasilnya 0,51429, maka kita akan membuat hasilnya sama. Nah, 0,5142857 sama seperti di R-Studio-nya. Karena di sini kita mengambilnya perbedaan koma belakang komanya, maka ada di Excel-nya ada kayak sistem pembulatan. Maka dari itu untuk samakannya ya kita sesuaikan dengan nilai di belakang komanya dari R-Studio-nya itu. Kita balik lagi ke R-Studio-nya. Ya, itu aja dari dari kedua software. Yang pertama di Excel-nya untuk menghitung nilai distribusi dari soal-soalnya. Yang kedua itu adalah R-Studio untuk memastikan apakah nilainya itu benar atau tidak di Excel-nya. Itu saja, jika ada kekurangan, kesalahan, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.